Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kali ini kita akan bahas tentang orang yang masuk surga tapi dia belum pernah menjalankan ibadah sholatnya. Ini kelihatannya agak aneh ya. Masa sih orang nggak pernah sholat kok masuk surga? Ya, jadi memang sudah kewajiban setiap muslim untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan faman tarokaha faqad kafara, ya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dia telah kafir, ya, telah kufur. Maka sudah maklum, sudah kita ketahui bersama oleh setiap muslim bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka tidak boleh ditinggalkan. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah berupa surganya. Sementara orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar, ya. Di Al-Quran sudah disebutkan ma salakakum fi Saqar qalu lam naku minal musallin. Dikatakan pada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami dulu tidak mengerjakan sholatnya. Jadi sholat itu adalah kewajiban, maka sudah semestinya setiap muslim untuk mengerjakannya. Pertanyaannya adalah, apa benar ada orang yang nggak pernah sholat masuk surga? Masa sih? Jadi bukan berarti orang yang nggak mengerjakan sholat kemudian masuk surga, tapi yang dimaksud itu adalah ada sahabat yang ketika dia baru masuk Islam, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk ikut berjuang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian baju besi. Faqala ya Rasulullah, uqatilu aw uslim. Ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut berperang langsung, ya, atau saya masuk Islam dulu? Qala aslim tsumma qatil. Kemudian Nabi mengatakan, masuk Islam dulu, kemudian ikutlah berperang. Fa'aslama tsumma qatala faqutila. Kemudian sahabat itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Faqutila, kemudian dia gugur, ya, terbunuh, gugur di jalan Allah, gugur dalam perangan jihad. Dan orang yang gugur di jalan Allah ya tergolong syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang itu
beramal sedikit tapi diberikan pahala yang banyak. Ya. Jadi ini maksudnya ada orang yang tidak pernah sholat tapi masuk surga. Maksudnya dia belum sempat melakukan sholat fardu karena dia sudah langsung gugur di jalan Allah karena ikut dalam peperangan. Jadi dia masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam dia ikut jihad, berperang di jalan Allah, kemudian dia gugur dalam peperangan itu, syahid ya. Orang yang syahid tentunya orang yang tergolong husnul khotimah ya. Apalagi dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam kan istilahnya sudah bersih ya, mulai dari nol ya. Ya, misalkan sebelumnya pernah berbuat keburukan, dia ya dosa-dosa sebelum Islam itu dihapus. Ya. Sementara kebaikan-kebaikan sebelum Islam itu dia tetap dicatat pahala. Nah, kemudian setelah masuk Islam dia ikut berperang, jihad, kemudian gugur, syahid, itu yang luar biasa pahalanya, husnul khotimah ya. Ya, tentunya dia meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah masuk surga, meskipun dia belum pernah melakukan sholat fardu, sholat 5 waktu. Maka inilah yang dimaksud orang yang masuk surga yang belum pernah sholat tapi masuk surga ya. Orang yang nggak pernah sholat tapi masuk surga. Jadi karena memang setelah masuk Islam dia gugur dalam peperangan sehingga tidak sempat ya melakukan sholat 5 waktu, sholat fardu. Orang yang seperti ini kelihatannya enak sekali ya, maksudnya dia cuma melakukan amalan yang sebentar tapi kemudian langsung masuk surga. Nabi Nabi sampai mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi diberikan pahala yang banyak. Maksudnya beramal sedikit itu maksudnya adalah dalam tempo waktu yang singkat ya. Habis masuk Islam kemudian dia ikut berperang ya. Ya kalau kita hitung perkiraan waktunya mungkin cuma berapa jam ya, beramal sedikit ya. Karena sebelum amalan dia sebelum Islam itu ya tidak dihitung, maksudnya tidak tidak dihitung secara murni ya. Meskipun kata Nabi kalau orang yang masuk Islam itu ya keburukannya tidak dicatat, tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala. Tapi kan itu amalan sebelum masuk Islam. Tapi yang dimaksud Nabi ini beramal sedikit itu maksudnya beramal sedikit ketika dalam keadaan Islamnya gitu ya. Dan dalam tempo waktu yang sebentar ya. Kalau kita hitung secara waktu mungkin cuma berapa jam mungkin ya. Tapi dengan amalan yang sedikit atau tempo waktu yang sedikit itu pahalanya besar luar biasa ya. Syahid itu kan pahala yang luar biasa. Dan diberikan pahala yang banyak kata Nabi wa ujira katsiran, maksudnya adalah diberikan balasan berupa surga yang nikmatnya abadi gitu ya. Nikmatnya sepanjang masa gitu ya. Maka inilah yang dimaksud dengan orang yang tidak pernah sholat tapi
masuk surga ya. Karena memang dalam kenyataannya dia masuk Islam, kemudian ikut berperang dan gugur dalam peperangan syahid sehingga tidak sempat menjalankan sholat ya. Bukan berarti tidak mau sholat, tidak mau sholat, tapi memang waktunya belum sempat atau Allah sudah mentakdirkan dia gugur dalam perangan. Jadi tidak sempat mengerjakan sholat. Maka dia diberikan pahala yang banyak dalam waktu amalan yang sedikit, kata Nabi. Amila qalilan wa ujira katsiran. Beramal sedikit atau maksudnya adalah dalam tempo waktu yang sedikit, tapi diberikan wa ujira katsiran, diberikan pahala yang banyak, yaitu berupa surga. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.